Halo semuanya, kembali lagi bersama Happiness Story. Pada kali ini, perjalanan berikutnya, ini kemarin di part sebelumnya, part 4, dan ini sedang menuju ke part 5, dan ini yang terakhir ya. Terakhir perjalanan saya touring Malang Ponorogo dan Ponorogo Malang. Sebenarnya hanya touring simple ya, touring mudik saja. Dan di part sebelumnya itu sangat seru sekali. Sebenarnya saya nggak ingin lewat jalur-jalur utama ini jalur utama Saradan Nganjuk Jombang seperti itu ya. Dan saya nggak pengen, tetapi karena ada keseruan di part sebelumnya, kalau pengen nonton silahkan nonton sebelumnya, maka saya terpaksa lewat sini. Dan hari ini saya akan punya planning. Nah, seperti ini planning saya. Jadi nanti saya akan ke arah Jombang. Kalau di atas itu dari sekarang ini ya, ke Jombang, terus Jombang nanti saya mau menuju ke arah ke Pacet. Jadi hari ini saya akan ke arah Pacet, terus nanti melewati Cangar, Batu, Malang. Jadi tidak lewat Ngantang ya, tidak lewat Ngantang dan tidak lewat Surabaya gitu. Jadi ini nanti saya akan sedikit bernostalgia ke kota Jombang. Ikuti saja keseruan video ini sampai akhir ya. Nanti akan saya tunjukkan beberapa temuan-temuan saya yang, karena ini explore dan saya belum pernah, saya sengaja melewati jalan yang menurut saya belum pernah lewat situ. Kalau yang jalur utama ini saya udah sangat sering sekali, tetapi yang jalur-jalur apa ya, saya nyebutnya jalur tikus lah gitu ya, jalur tikus. Saya sebenarnya pengen memotong gitu ya, ada nggak jalan dari Jombang, dari Nganjuk nggak sampai Jombang gitu ya, dari Nganjuk itu langsung memotong sampai daerah Pacet gitu, ada nggak? Saya cari di map itu memang nggak nemu. Jadi terpaksa harus ke Jombang. Setelah Jombang, dari tengah-tengah antara Jombang Mojokerto itu ada jalur nanti belok ke kanan, nanti akan saya tunjukkan. Nah itu oleh karena itu ini masih sampai Nganjuk ya, silahkan disimak video perjalanan saya ini. Dan mungkin di sebelumnya saya pernah lewat sini, di video saya juga sebelumnya juga pernah lewat sini, tapi tidak apa-apa, karena part sebelumnya tadi tidak sesuai planning tadi, maka ya mau nggak mau harus saya lewati. Dan ini mau ada kereta lewat, oh ternyata bukan kereta, habis ada kecelakaan sepertinya.
Oke, ini saya sudah nyampe Jombang dan suasananya kayak kehujanan ya. Ini gerimis-gerimis. Tadi saya sempat berteduh sebentar karena hujannya lebat sekali. Saya berteduh sebentar gitu ya, menikmati kopi di kota Jombang. Nah, ini sudah di Jombang dan ini saya sedang perjalanan menuju ke Mojokerto, jadi arah ke Mojokerto. Jalur utama terus ini Mas Yan. Saya belum belok nanti. Nah, ini sudah masuk di Jombang Beriman. Nah, Jombang itu dulu sejarahnya ijo dan abang. Nah, kaum abangan sama kaum ijo. Nah, itu apa nanti kapan-kapan saya ceritakan. Saya nggak ahli sejarah, nanti takutnya salah gitu ya. Nah, ini teman-teman yang jadi nggak sampai ke Mojokerto ya sebenarnya. Kalau jalur umumnya mungkin teman-teman motovlogger di seluruh tanah air, mungkin kalau mau ke Pacet itu kan biasanya pasti lewat Mojokerto kan gitu ya. Mojokerto terus mana ya, terminal Mojokerto terus Nganan itu ya, nanti arahnya ke daerah sana. Tetapi tidak, kalau ini saya dapat nemu jalan tengah-tengah, jadi tengah-tengah antara Jombang dan Mojokerto ini. Dan ini saya nggak tahu ya, nggak ada rambu-rambunya juga. Saya hanya ngacu map saja, semoga tidak disasarkan kemana gitu. Biasanya map kan gitu ya. Tapi saya berpikir positif aja. Kalau andaikan bersasar ya dinikmati kan gitu ya. Yang namanya juga berpetualang. Dan ini sangat ramai sekali ya jalan sini karena ini jalur poros utama, tentunya bahaya sekali. Untung ada bapak-bapak parkir ini ya yang mau menyeberangkan. Oke. Wah, lama sekali ya. Ini harus hati-hati ya, kalau enggak kencang sekali dari sana, itu kering-kering ya, kencang-kencang ya. Alhamdulillah sepi. Nah, ini di daerah sini itu namanya daerah Jonggrong ya. Kalau nah ini ada peta ya. Daerah Jonggrong, nggak kelihatan ya. Ada daerah Jonggrong. Mungkin teman-teman yang tahu boleh komen-komen deh apa namanya ya. Kalau di situ setelah Hotel Mulia ya, setelah Hotel Sederhana juga itu ada belok ke kanan. Nanti teman-teman silahkan belok kanan. Nanti ikuti terus itu arah ke Pacet. Nah, gimana keseruannya? Silahkan simak berikutnya, video berikutnya ini.
perjalanan panjang dan akhirnya saya tiba di daerah mana ya, Trawulan ya kalau nggak salah ya. Ini sudah hampir mendekati Pacet dan tiba-tiba gitu ya, tiba-tiba saya menemukan sebuah wisata ya, tempat wisata, yaitu sebuah candi. Nah, ini candinya sangat indah sekali. Saya pengen berhenti tapi perjalanan saya masih panjang gitu ya. Ini saya ulang. Saya slow motion kan. Ini namanya Candi Tikus. Ya, bener, Candi Tikus. Nah, Jawa Timur. Nah, silahkan teman-teman kalau mau ke sini. Nah, ini daerah Trawulan. Nah, ini ada daerah Jalan Trawulan Jatirejo. Nah, Candi Tikus ada di map ya. Ini saya menemukan ada candi, nggak sengaja ini saya juga nggak tahu tiba-tiba ada Candi Tikus. Nah, ini saya sharekan info ke teman-teman. Dan ini kita kayak yang suka yang suka sejarah, yang suka purba zaman purba, atau yang suka arkeologi ya, nah seperti itulah gitu ya. Nah, itu pasti akan sangat menyenangkan gitu ya. Tapi saya, karena perjalanan saya masih panjang dan suasananya juga mendung lagi, ini nggak mendung ya. Nah, ini mendung saja, nggak sampai hujan. Tadi di Jombang saya sempat kehujanan, di daerah sini sepertinya habis hujan, alhamdulillah gitu. Nah, itulah teman-teman serunya touring. Jadi ini jas hujan saya juga sudah saya copot. Jadi serunya touring itu jas hujan itu dicopot dipakai gitu kan. Itu sesuatu hal yang sudah biasa ya bagi para touring gitu ya, para motovlogger atau para pencinta touring. Jadi harus bisa fleksibel ya. Atau jaketnya pun juga harus jaket yang, atau mungkin next lah, semoga bisa beli jaket yang anti air ya, jadi sehingga nggak usah perlu pakai jas hujan lah gitu. Tapi harganya juga cukup mahal menurut saya gitu ya. Semoga nanti kapan-kapan bisa kebeli. Oke, ini daerah mana ini? Sumberagung ya. Oke, simak saja video ini, perjalanan saya dari ini Trawulan tadi, Candi Tikus tadi, ini menuju ke arah Pacet.
Oke teman-teman, saya sudah nyampe di daerah Pacet ya ini. Daerah perjalanan, tapi belum sampai Pacet, tapi masih menuju ke Pacet, dan ini hujan deras. Di pertengahan tadi hujan deras sekali. Akhirnya saya ini sudah ini Cangar Batu ke kiri ya. Nah, depan itu. Nah, ini saya tadi sudah sempat ini ya teman-teman. Nah, ini di daerah, oh ini yang Cangar pasar itu ya. Nah, ini kadang nggak kelihatan ya kalau sampai di pasar tadi itu, kadang bingung menuju ke Cangar Batu. Jadi harus muter dulu teman-teman, terus nanti cari pokoknya ada pelang ke arah Cangar atau ke arah Batu. Nanti kalau dari di map ketik aja daerah Cangar gitu, pasti akan dilewatkan sini. Dan ini pemandangannya sangat syahdu sekali, dan jalannya sangat turunan tajam sekali. Jadi kalau teman-teman motovlogger masih belum banyak pengalaman di jalan-jalan tikungan naik turun, nah harus sangat berwaspada sekali, karena di daerah sini juga banyak kasus remblong atau terjatuh atau nggak kuat nanjak. Jadi banyaklah kasus-kasus seperti itu. Jadi harus pede lah menurut saya, pede tapi jangan over pede kan. Oke, ini sudah nyampe perjalanan terus ya. Ini ke arah Pacet Selatan. Nah, kalau ke kanan itu Cangar Batu. Nah, ini pemandangannya daerah sini sangat syahdu sekali. Sayang ya hujan, tapi hujan ini menurut saya juga menyenangkan ya kalau seperti ini. Jadi di tengah gerimis gitu ya, sambil menikmati pemandangan, udaranya juga sangat sejuk. Tapi sayang tidak terdokumentasi dengan baik ya, ada bintik-bintik karena memang kena hujan ya, mau nggak mau. Nah di di Cangar ini nanti, nah ini saya belok-belok, ini tanjakannya luar biasa ya, tapi karena nggak kelihatan ya di kamera ya. Pokoknya kalau saya belok-belok itu biasanya itu tanjakannya ekstrim banget. Saya rasa sepi, saya pasti akan belok-belokkan. Sebenarnya motor saya kuat ya, tetapi eman aja lah gitu ya. Selama ada teknik ini selalu saya belok-belokkan. Ya walaupun berisiko ya, tetapi selama memang kita hati-hati, saya rasa so far so good aja. Oke. Oke, saya sudah mulai masuk tengah hutan ya, ini tengah hutan Cangar dan Pacet ya, Pacet ke arah Cangar. Dan saya juga merekam pakai kamera Insta360, karena nanti kapan-kapan dilihat, silahkan teman-teman, akan saya set buatkan video 360-nya. Jadi kalau teman-teman lihat video 360 seolah-olah kalau Anda punya VR, silahkan dipakai VR-nya. Jadi nanti seolah-olah teman-teman ikut merasakan touring di daerah sini, karena bisa melihat semuanya mulai ke belakang. Nah, mulai ke belakang lihat saya nanti. Jadi bisa kanan kiri lah, kanan kiri, depan, atas, bawah, itu bisa dilihat ya. Jangan ke belakang, nanti kaget melihat saya. Oke, ini tengah hutan. Apakah nanti kita menemukan kera gitu kan? Biasanya kera itu di pinggir-pinggir sini tuh banyak gitu. Tapi insya Allah kera sini itu ndak membahayakan ya, hanya di pinggir-pinggir saja. Tidak sampai meloncat sampai mengganggu manusia, insya Allah tidak. Oke,
Gimana teman-teman, mau berperjalanan ke sini? Ini jalannya syahdu sekali. Sangat feel-nya itu berbeda aja lah gitu ya. Silahkan teman-teman kalau yang belum pernah, mungkin bukan daerah orang teman-teman motovlogger yang tidak di daerah Jawa Timur, saya yakin pasti juga akan pengen perjalanan ke sini. Dan mohon kalau perjalanan ke sini disiapkan benar motornya, karena memang jalurnya jalur yang sangat ekstrim sekali di daerah sini. Banyak berita-berita ya, teman-teman bisa melihat saja berita-berita rimblong cangar gitu, saya yakin banyak sekali. Nah ini kan kelihatan kan, kalau gini baru kelihatan tanjakannya, ini hampir gak kuat depan ini. Nah seperti itulah kurang lebih tanjakannya memang ekstrim. Nah ini saya belok-belokkan juga ya, walaupun saya sempat di dim gitu ya. Oke, silahkan dinikmati saja perjalanan saya ini. mulai berkabut. Wah, seru sekali ini. Apalagi berkabut ya. Wah, sangat syahdu sekali tentunya. Ini tapi ini mulai ya. Dan jalannya juga menanjak sih. Nah, ini dia keranya yang saya bicarakan tadi. Mulai kelihatan tadi ya, ini 2, 3. Wah, banyak. Pelan-pelan ya teman-teman, kalau di sini jangan ngebut, karena kalau ngebut nanti kera lewat, Anda menghindari kera, belok ke kiri, wah bisa beda urusan nanti kan. Itu tadi kirinya jurang gitu kan. Nah, ini di tengah
hutan mana ya, ya masih di situ ya, tentunya masih di perjalanan ke Cangar. Dan ini kalau hari Minggu ya teman-teman, biasanya ramai sekali di sini. Tadi juga banyak yang nongkrong gitu ya, para CB mania gitu kan. Tadi kan CB ya motornya kayaknya. Nah ini tidak masuk di daerah mana ya, mungkin ini rest area. Jadi memang di sini ada rest area. Jadi sebaiknya kalau lewat sini itu sering berhenti teman-teman. Kalau teman-teman nggak yakin pada motornya, itu sering berhenti ya. Sering berhenti itu kenapa? Karena remnya itu biar tidak panas. Sebenarnya sederhananya rem blong itu kan, kalau yang ini ya, kalau yang cakram ya, sebenarnya kan karena panas ya, karena gesekan terus panas, akhirnya karena panas pasti akan mempengaruhi kinerja dari rem itu. Nah solusinya sebenarnya ya, ketika ngerem itu yang pertama harus bergantian. Saya sering bicara ini, sering bergantian. Dan selain bergantian juga mungkin, apalagi motornya matic ya, karena benar-benar ngandalin dari rem aja. Oleh karena itu sering-sering istirahat aja, sering-sering istirahat. Bahkan ada ya yang disiram air gitu, tapi saya nggak tahu ya itu efektif apa enggak, atau itu bagus apa enggak di master remnya. Karena kan setelah panas kena air itu kan pasti akan bereaksi kan. Nah saya nggak tahu, teman-teman boleh sharing-sharing ya, kalau memang dirasa itu efektif dan nggak ada masalah, saya rasa ya solusi kan berarti. Oke. Ini dulu tuh saya kesini dulu sekali itu saya tuh takut gitu ya, perasaan saya tuh nggak bisa menikmati gitu ya. Dulu tahun berapa ya, 2010-an gitu seingat saya, pernah lewat sini motoran juga maksud saya. Itu kayak apa ya, saya takut gitu ya, waduh nanti gimana, kalau ini gimana, jadi pikiran tuh nggak tenang gitu. Tapi kalau sekarang saya benar-benar sudah bisa menikmati sekali. Saya nggak tahu teman-teman pernah nggak merasakan seperti itu. Karena selain kedua, mungkin karena juga pengalaman saya berkendara sudah kemana-mana ya, jadi punya pengalaman lah intinya gitu. Jadi kalau teman-teman punya banyak pengalaman, saya yakin menjalani pengalaman demi pengalaman itu akan lebih mudah dan lebih enjoy dan lebih pasti akan tertantang gitu ya. Nah, jadi oleh karena itu mungkin bagi teman-teman yang masih muda, banyaklah pengalaman. Nah ini jembatan yang viral, yang Cangar, yang biasanya buat foto-foto, biasanya banyak yang duduk-duduk di sini buat foto-foto, yang buat atau mungkin ngevlog atau buat difoto di tengah-tengah ini. Tapi karena ini rame ya, saya nggak mungkin melakukan itu. Kalau mau ke sini kapan-kapan deh, nanti tak sepilkan lagi daerah sini, nanti saya nyari waktu yang sepi dan nyari waktu yang tidak hujan. Nah, nanti pas sepi nanti bisa foto-foto di sini. Atau nanti bisa membuat video 360-nya lebih keren lagi karena mungkin sepi ya. Karena ini kalau ini rame kesannya juga, saya nggak tahu, saya belum melihat hasilnya juga. Karena ini hujan juga, jadi mungkin tentunya tidak sebagus kalau tidak hujan. Baik, itu saja. Silahkan dinikmati perjalanan saya ini menuju ke Kota Batu. Nanti pada akhirnya saya pulang ke rumah saya.
Oke, alhamdulillah ini sudah sampai Batu ya teman-teman. Tadi sudah melewati Cangar. Tadi ada ya Cangar. Wisata Cangar itu wisata air hangat ya, wisata air hangat. Jadi di situ tuh ada sumbernya itu air hangat. Jadi bisa berendam di situ kayak kolam renang gitu ya, tapi kolam renangnya air hangat. Itu biasanya buat terapi-terapi yang punya sakit-sakit apa ya, rematik itu biasanya sangat manjur ya karena kena air hangat itu. Dan kandungan airnya tentunya juga berbeda. Dan ini sudah sampai Batu dan di sini itu pemandangannya sangat syahdu sekali teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau mengeksplor Malang ya, ini salah satu tempat yang wajib teman-teman kunjungi di daerah Cangar. Di sini itu juga ada wisata Jengkoang. Nah ini, kanan kiri ini sangat indah sekali. Biasanya juga banyak buat ngopi-ngopi gitu ya. Nah di sebelah kanan saya ini ada wisata Jengkoang ya kalau nggak salah. Nanti naik di situ juga pemandangannya bagus sekali. Tapi saya nggak berani ke situ karena licinnya bukan main. Karena kalau motornya motor purpose trail gitu mungkin bisa ya. Atau naik lah kapan-kapan kalau cuacanya cerah nanti saya akan berkunjung ke Bukit Jengkoang naik motor ADV ini apakah kuat ya. Saya pernah tapi nggak saya video ya dulu belum video tapi foto-fotonya aja banyak gitu. Oke, sekarang saya perjalanan menuju ke kota Malang dan ini ada longsor ya. Nah, di sini tuh juga rawan longsor teman-teman. Jadi mungkin kalau teman-teman mau ke daerah sini sering lihat aja update aja di sosial media ya. Apakah jalur sini aman? Tapi kalau jalur sini ada longsor, ada ini pasti segera update. Nah, itu biasanya kata ada berita-berita itu dilihat kapan gitu. Jadi jangan sampai sudah jauh-jauh perjalanan menuju ke sini sampai tengah-tengah ternyata longsor. Nah, kan eman-eman ya teman-teman sudah jauh ternyata nggak bisa melanjutkan harus kembali harus balik gitu kan sangat membagongkan sekali nanti tentunya.
Oke, sepertinya perjalanan saya sampai sini saja ya video ini teman-teman. Ini akhir episode saya perjalanan touring dari Malang ke Ponorogo, dan ini balik ya, Ponorogo ke Malang. Dan pada video ini mungkin video terakhir, mungkin setelahnya ini akan ada video 360 saya atau video-video yang lain 360 yang jalan sini nanti mungkin akan saya upload, tapi kan tidak menjadi rangkaian dari touring saya, tapi touring saya sampai 45 dan ini saya sudah nyampe ke Malang kembali. Itu saja, semoga memberikan warna dalam hidup gitu ya, bagi teman-teman yang menonton juga ikut merasakan kebahagiaan yang sudah saya ciptakan, atau mungkin teman-teman juga menginspirasi ikut pengen mengikuti jejak yang sudah saya lewati. Silahkan, boleh deh komen-komen, mau tanya jalan, mau tanya ini, tanya apapun boleh. Boleh, mau misalnya mau kritik apa, mau memberikan masukan, silahkan gitu ya. Saya sangat terbuka dan saya senang saja, atau mungkin ngajak touring bareng kapan-kapan. Nah, saya sangat senang saja, yang penting kalau ada waktunya aja gitu. Itu saja, terus berkarya dan salam bahagia.